semua anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sehat ya. Kali ini kita akan masuk pembelajaran matematika. Yang kemarin sudah belajar tentang bilangan bulat. Kita kali ini tentang bilangan bulat juga. Namun kita masuk bagian C, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Kita masuk yang pertama, yaitu sifat komutatif atau biasa disebut dengan pertukaran. Komutatif itu ada 2, komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Kita masuk komutatif penjumlahan. Bisa ditulis A ditambah B sama dengan pertukaran, berarti sama dengan B ditambah A. A dan B nya bilangan bulat. Kita kasih contoh 5 tambah 4, apakah sama dengan 4 ditambah 5? Hasilnya berapa? Sama-sama 9. Inilah dia sifat komutatif penjumlahan. Dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang kita masuk komutatif perkalian. Komutatif itu tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian ya anak ibu. Misalnya seperti ini, 5 dikurang 4, apakah sama dengan 4 dikurang 5? Tidak sama ya. Jadi komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sekarang kita masuk komutatif perkalian. Bisa ditulis A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh 4 kali 6 sama hasilnya dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Hasilnya sama. Komutatif perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Ini ada contoh 4 kali 6 sama hasilnya dengan 6 dikali 4. Sekarang kita masuk sifat yang kedua, sifat asosiatif atau biasa disebut pengelompokan. Asosiatif berlaku juga untuk penjumlahan dan perkalian. Yang pertama kita masuk penjumlahan. Dapat ditulis A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang ini yang dikelompokkan, yang ini A dengan B, yang ini yang dikelompokkan B dengan C. Hasilnya sama. A dan B, A, B dan C harus bilangan bulat. Kita kasih contoh 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 3
tambah 4 tambah 5. Apakah hasilnya sama? Kita buktikan ya. 3 tambah 4, 7. Ini berarti 7 ditambah 5. Hasilnya 12. Coba kita buktikan yang sebelah sini. 3 ditambah 9. Hasilnya ya sama-sama 12. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 yang dikelompokkan 3 dengan 4 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 yang dikelompokkan 4 dengan 5. Ini ya sifat asosiatif penjumlahan. Sekarang kita masuk sifat asosiatif perkalian. Dapat ditulis A dikali B kali C, kita kelompokkan, sama dengan A dikali B dikali C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kita masuk contoh. Dikali 3 dikali 2 sama dengan 7 dikali 3 dikali 2. Kita buktikan apakah sama. Kita kerjakan yang ini dulu. 7 kali 3 21 dikali 2. Ini hasilnya 42. Yang ini 7 dikali 6. Hasilnya 42. Berarti A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Yang pertama ini yang kita kelompokkan, yang kedua ini yang kita kelompokkan. Sekarang kita masuk sifat yang selanjutnya, yaitu sifat distributif atau biasa disebut dengan penyebaran. Sifat distributif atau biasa disebut penyebaran. Sifat distributif ini ada dua, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang kita masuk yang A, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dapat kita tulis A dikali B ditambah C sama dengan ini ya nak, A dengan B, A dikali B terus ditambah A dikali C. Ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C. A ke B, A ke C. A dikali B ditambah A dikali C. Contoh. Contoh misalnya 3 dikali 4 tambah 2 sama dengan, yang ini kita kalikan terlebih dahulu, 3 dikali 4 terus 3 dengan 2 ditambah 3 dikali 2. Apakah hasilnya sama? Coba kita kerjakan yang sebelah sini dulu. 3 dikali ini berapa? Ya 6. Hasilnya 6
18. Coba yang ini apakah sama? 12 ditambah 6 hasilnya 18. Berarti 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 2. Atau dapat ditulis A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sekarang kita masuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang B, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Dapat ditulis A dikali terhadap pengurangan B dikurang C. Ini akan sama dengan, sama seperti tadi, A dikali B. Ini tanda kurang, dikurang A dikali C. A, B, dan C adalah bilangan bulat. Kita buat contoh. Misalnya 5 dikali 4 dikurang 2 akan sama hasilnya dengan 5 dikali 4 dikurang 5 dikali 2. Kita buktikan apakah sama. Coba yang sebelah sini, 5 dikali ini berapa? 2. Berarti hasilnya 10. Coba kita buktikan yang sebelah kanan, 5 kali 4 20 dikurang 10, hasilnya 10. Berarti ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Dapat ditulis A dikali B dikurang C. Dapat kita buat seperti ini. A dikali B, A dikurang A kali C. Itulah 3 sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tadi ada 3 sifatnya. Sifat asosiatif, sifat komutatif, dan sifat distributif. Sekarang kita akan masuk ke bagian D. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Campuran berarti ada tambah, ada kali, ada bagi, dan ada kurang. Operasi hitung campuran. Sekarang kita masuk bagian D. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Berarti operasinya campuran, ada tambah, ada kali, ada bagi, dan ada pengurangan. Tapi sebelum kamu mengerjakan operasi hitung campuran, kamu harus memperhatikan beberapa aturan. Yang pertama kita kerjakan, kalau misalnya dalam operasi hitung ada tanda kurung, kita harus mengerjakannya terlebih dahulu. Dan jika terdapat perkalian, penjumlahan, atau pembagian, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian. Dan jika terdapat penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, kita kerjakan dari sebelah kiri. Ibu kasih contoh. Misalnya 5 ditambah 4 dikali 2. Coba kamu perhatikan, ada operasi tambah, ada operasi kali. Berarti yang pertama kita kerjakan yang mana? Ya, yang kali dulu. Berarti mengerjakannya 5 ditambah, ini kita kerjakan 8. Berarti hasilnya 13. Yang kedua, 3 ditambah min 2 dikurang 8 dibagi min 2.
sama dengan berapa? Coba kamu perhatikan, ada tambah, ada kurang, ada bagi. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan aturannya. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Ya, yang pembagian dulu. Berarti kita kerjakan 3 ditambah min 2 dikurang 8 dibagi min 2 berapa? Ya, hasilnya min 4. Nah, sekarang tinggal ada tambah, ada pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan bertemu, kita kerjakan dari sebelah kiri. Kita kerjakan. Ini bisa kita buat bentuknya jadi 3 dikurang 2 ditambah 4. 3 dikurang 2 ditambah 4. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. 3 dikurang 2 hasilnya 1 ditambah 4. Berarti hasilnya 5. Ini tadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Kita kerjakan yang pembagian dahulu. Setelah itu, ini ada penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan dari sebelah kiri. Dan dalam pengerjaan hitung operasi hitung campuran, kamu harus memperhatikan aturan yang tadi. Sekarang bagian E, menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Bilangan bulat. Kamu bisa melihat buku matematika yang sudah dibagikan. Situ ada contoh latihan. Ibu bacakan. Oke, sekarang kita masuk bagian E. Menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Sini ada contohnya. Ini biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa penurunan suhu dari siang ke malam hari? Berapa penurunan suhu dari siang ke malam hari? Dapat kita selesaikan. Suhu siang hari 2 derajat Celcius, malam hari turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Penyelesaiannya, dapat kita buat dalam bentuk gambar. Kita ibaratkan suhu siang hari 2 derajat Celcius. Misalkan ini 2 derajat Celcius. Ini suhu siang hari. Suhu malam hari negatif 5 derajat Celcius di sini. Suhu malam hari. Yang ditanyakan tadi, berapa penurunan suhu dari siang ke malam? Coba, tadi siang hari 2 derajat Celcius, malam hari negatif 5 derajat Celcius. Kita hitung penurunannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti penurunan suhu dari siang ke malam itu ada 7 derajat Celcius. Dapat juga kita selesaikan dalam operasi hitung. Berarti penurunan suhunya derajat Celcius dikurang min 5 derajat Celcius, atau bisa kita sederhanakan 2 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius, hasilnya 7 derajat Celcius. Jadi
derajat Celcius. Bisa kamu selesaikan dalam bentuk gambar dan bisa diselesaikan dalam operasi hitung seperti ini. Demikian anak ibu pembelajaran matematika kita kali ini. Pembelajaran matematika selanjutnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak ibu memahami bilangan bulat. Terima kasih.